Izin bertanya Ustaz, dalam surat As-Saff ayat pertama bunyinya Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Nah, dalam Al-Quran juga ada ditemukan ayat lain yang bunyinya Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan itu bedanya apa nggih Ustaz antara sabbaha dengan yusabbihu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara kata sabbaha lillahi dengan kata yusabbihu lillahi. Perbedaan ini bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi makna dan dari sisi istiqmal atau penggunaannya dalam Al-Quran. Kita awali dari sisi maknanya dulu. Insya Allah ini bukan suatu hal yang sulit. Kata sabbaha dia merupakan fi'il madhi yang merupakan kata kerja bermakna masa lampau. Jadi kalau Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, sejak dulu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sabbaha dia menunjukkan masa lampau. Sedangkan kata yusabbihu dia merupakan fi'il mudhari yang bermakna saat ini atau masa yang akan datang. Jadi kalau Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, artinya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah saat ini dan juga masa yang akan datang. Jadi istilahnya adalah mustaqbal. Nah, itu dia perbedaannya antara sabbaha dengan yusabbihu. Sabbaha bermakna masa lampau dan yusabbihu bermakna masa yang akan datang. Akan tetapi dalam Al-Quran tidak cuma kata sabbaha dan yusabbihu saja yang muncul, masih ada beberapa kata lain yang juga sering muncul. Misalnya kata sabbih, dia merupakan fi'il amr atau perintah yang berlaku juga di masa yang akan datang. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, wahai Muhammad, kamu bertasbihlah kepada nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, di situ ada kata sabbih yang merupakan perintah yang berlaku untuk masa yang akan datang. Satu lagi yaitu kata subhan. Kata subhan ini dia bukan kata kerja, dia merupakan kata benda atau istilahnya adalah masdar, sehingga dia berlaku mutlak, dia tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan pelaku. Kalau kata sabaha atau yusabbihu atau sabih, mereka terikat waktu dan juga terikat pelaku, sedangkan kata subhan dia bebas dari itu semua. Contoh ketika Allah mengatakan subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dan itu berlaku sepanjang waktu dan tidak tergantung kepada siapapun. Subhanallah ya. Nah, kemudian kita tinjau dari sisi penggunaannya dalam Al-Quran atau istilahnya adalah istiqmal. Pertama yang perlu kita sadari bahwa ada beberapa surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Misalnya surat yang diawali dengan kata sabbaha. Ini muncul 3 kali. Di juz 27 ada surat yang namanya Al-Hadid, diawali dengan kata sabbaha, bunyinya yaitu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Dilanjutkan ke dua surat berikutnya yaitu di surat Al-Hasyr juga terdapat kata sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian diikuti dua surat berikutnya juga menggunakan kata yang sama, yaitu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada 3 kali penggunaan kata sabbaha yang terletak di awal surat, yaitu surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, dan juga surat As-Saff. Berikutnya kata yusabbihu. Ada juga surat yang diawali dengan kata yusabbihu. Misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sama juga dengan surat At-Taghabun, Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada 2 surat yang diawali dengan kata yusabbihu. Dan berikutnya kata sabbih juga muncul di awal surat yaitu di surat Al-A'la di juz yang ke-30. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah begitu, jadi ada 3 kali surat yang diawali dengan kata sabbaha, ada 2 kali surat yang diawali dengan yusabbihu, dan ada 1 kali yang diawali dengan sabbih. Dan ini semuanya berurutan dari juz 27, juz 28 sampai ke juz 30. Urutannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat urutannya, sabbaha itu adalah masa lampau, yusabbihu itu adalah masa yang akan datang, dan kemudian sabbih itu adalah perintah kepada manusia untuk melakukan tasbih. Subhanallah, urutannya sangat simetris dan sangat rapi. Nah, masih ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui tentang perbedaan ini, bahwa ketika Allah menggunakan kata sabbaha di awal surat,
maka pada surat tersebut akan menyebut tentang qital atau tentang peperangan. Contoh misalnya ya dalam surat Al-Hadid yang diawali dengan sabbaha tersebut. Di dalamnya terdapat ayat la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Nah, di situ ada kata qital atau peperangan. Demikian juga dalam surat Al-Hasyr ada ayat yang berbunyi la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Di situ ada kata la yuqatilunakum yang menunjukkan bahwa ayat tersebut membicarakan tentang peperangan. Satu lagi dalam surat As-Saff di mana Allah mengawalinya dengan sabbaha juga terdapat pembahasan tentang peperangan. Contohnya yaitu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Di situ ada kata yuqatiluna yang menunjukkan itu adalah tentang peperangan. Nah gitu, jadi yang perlu diingat-ingat bahwa ketika Allah mengawali sebuah surat dengan kata sabbaha, maka di dalamnya akan disebut permasalahan qital atau peperangan. Yang itu tidak terjadi pada surat yang diawali dengan kata yusabbihu ataupun kata sabbih. Cukup surat yang diawali dengan kata sabbaha saja yang menyebut qital atau peperangan di dalamnya. Subhanallah. Begitu ya. Jadi seperti itulah Allah membedakan penggunaan kata sabbaha dan yusabbihu dalam Al-Qur'an, di mana ketika ada surat yang diawali dengan kata sabbaha maka akan disebut kata qital di dalamnya. Subhanallah.